Oktober penuh duka. Di awal dan di akhir kayak gitu loh. Iya. Yang mana? Gila kan dikatain Ada dua. Nggak usah bahagia gitu kayak ketawanya. Anjing gak bahagia itu gak ngeliat kita yatim ya. Enggak. Gila diapit goyang. Calon ini mah. Iya. Calon polwan. Calon Siapa jadi polwan. polwan kan? Mau jadi polwan. Pol PP berarti. Oh iya. Pol PP kalau cewek tugasnya ngapain ya? Tetep lah sama. Kan sekarang tuh kesetaraan gender. Oh, setara. Jadi nggak ada kayak lebih itu. Ini udah mulai lagi anjing. Udah mulai dah? Udah ya? Boleh. Lu enggak bisa minum, Ci? Kita minum. Udah minum kok. Bentar aja lah. Udah Serius, habis. kita kan ada pelayan kok. Tinggal gini, tinggal tepuk tangan, pelayan datang. Enggak, jangan. Oh jangan. Sorry. Cancel. Hai Cia. Hai Cia. Apa kabar? Baik. Gimana liburan dari Bali? Wis. Emang dari Bali lu? Iya. Kapan? Dari yang habis Kalau lu coret-coret kemarin itu. Oh, langsung ke Bali. langsung Bali. Terus 3 ini bulan. baru balik atau Baru pulang. Belum apa ada seminggu. agenda apa? Main aja. Wanjir, main aja. Seru banget mainnya ke Bali ya. 3 bulan lagi. Biasanya kita main ke warnet. Kalau nggak rental PS ke Bali. 3 bulan nih nggak tanggung-tanggung. 3 bulan sedang. Iya kan? Ada nggak culture shock perbedaan sini Mas? Ada sih. Kalau di sini di jalan-jalan banyak ayam, kucing, sering banyak anjing. Itu. Terus yang lain-lain ada nggak sih? Banyak anjing. Yang lain-lain? Ya, yang Anjing itu lu. tadi orang-orang suka-suka aja naruh motor sama kunci-kuncinya. Oh. Oh. Bebas gitu kayak ya kalau mau parkir aja gitu. Iya, kita ke Indomaret. Dan kunci motor digantung nggak? Kuncinya digantungin Nggak aja disambung? di motornya. Ditinggalin aja, orangnya belanja ke dalam. Di luar keluar masih ada motornya. Coba di sini. Nggak sampai 5 Gila, menit. masa lu doang yang ngopi, Pak? Gua nggak ngopi. Pelayan. Nah, gitu, Ge. Seru juga ya. Nggak sat-set Ada gitu loh pelayanan. pelayannya. Iya, tolong dong pelayanan. Berarti di sana itu sangat ini banget ya, santai banget nggak sih? Iya, orang-orangnya kayak apa namanya, mungkin dia orang masih percaya kayak kalau misalkan maling atau apa langsung dikirim jampe-jampe. Oh, gila gak sat-set sih ini pelayan. Oh ya Allah, makasih pelayan. Senggol dong. Pokoknya orang Makasih, takut pelayan. gitu. Kok nggak dikecup sih biasanya kalau dengan nah. Jauh banget berarti bedanya sama di sini. Di sini jangankan kunci ditaruh ya. Kita naruh di depan rumah aja masih ngerasa takut loh di Iya. sini. Sewas-was itu. Iya. Tapi gue pernah sih kayak apa namanya, pas kan ada dari kota sama kampung tuh kan beda kan. Terus pernah waktu itu disuruh ke warung gitu. Terus apa motornya itu ditaruh aja di depan kan. Terus gue ke dalam. Ada papasan sama orang kayak nanya-nanya alamat gitu. Terus waktu gue ke dalam, tiba-tiba keluar motornya nggak ada. Terus Di mana? Di kampung ada, di sana motornya nggak ada kan. Terus gue bingung, ditanya sama bapak-bapak yang ngobrol sama orang yang tadi nanya alamat itu. Nggak tahu sih nanya alamat atau apa. Itu kan kalau ngebantu-bantu di sana kan pakai kain juga kan kita. Iya. Nah orang yang itu pakai baju sembayang juga. Terus dia nanya katanya, itu kamu tadi yang sama orang yang pakai baju sembayang itu bukan, kata dia kan. Oh bukan, kata gue kan. Terus kata dia, oh tadi kayaknya saya lihat motornya dibawa sama dia, kata dia kayak gitu kan. Waduh, motor orang. panik. Udah dong, taunya ada bapak-bapak juga mau di depan warung itu kan. Dia nanya juga, kenapa nih, kata dia kayak gitu kan. Terus udah dijelasin sama bapak-bapak itu mau bantuin nyari motornya. Dia udah mau minjem motor orang itu kan. Terus pas waktu dia habis muterin motornya, ada orang yang bawa motor gue itu keluar dari gang. Tau gak? Wah ini motor adeknya, kata dia kayak gitu kan.
oh ini kuncinya, kata dia gitu kan. Saya tadi minjem buat ngambil kunci motor saya. Sumpah. Orang kalau minjem tuh bilang nggak sih? Rumahnya di dalam gang itu, mungkin dia karena tahu itu motor kan biasa sih orang kampung Iya. gitu Iya kan. masih Iya, dia tahu keluarganya motor kuat. itu motor siapa. Cuma kan gue nggak tahu dia siapa gitu Iya. kan. Kayak ya dia minjem aja, make aja gitu loh. Terus tiba-tiba dikasihin kuncinya. Dia nggak minta maaf dong. Lain kali kunci motornya jangan taruh di motor ya, kata dia. Lu yang minjemin lagi. Terus gue ceritakan di rumah kan, gue yang diketawain. Iya mungkin kaget kan perbedaan di sana sini kan. Terus udahnya itu gue udah pengen pulang jalan itu, Udah panik gak sih, Cak? panik. Ada Ih, niatan siapa yang nggak panik? ada niatan lapor nggak sih? Iya kan? Pasti ada gak sih kalau kayak gitu? Ada. Terus udahnya gue ceritakan, kata dia orang di sini mah emang kayak gitu katanya. Emang pernah ada orang meninggal di kampung situ kan. Terus gue nih datang sama ada ya seumuran gue lah dari rumah kakek di situ kan. Terus datang ke tempat orang yang meninggal itu. Iya. Dia kan bawa motor kan, namanya Oming lah gitu kan. Terus ayo Ming, kata gue kan, jalan ke sana kan. Terus udahnya abis parkir motor di tempat orang meninggal itu, kuncinya motornya dipatiin, kuncinya taruh di dashboard. Terus udah kan, ayo kata dia, ayo Kacia, kata dia kan. Udah Ming, udah yuk, kata dia kayak gitu kan. Terus katanya orang kalau misalkan orang-orang meninggal gitu kan, misalkan kayak disuruh beli-beli apa gitu kan, cari aja motor yang ada kuncinya, ada pakailah itu, kata dia kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak nggak takut motor itu kemana-mana gitu, pasti balik lagi. Entah siapa yang pakai pasti balik lagi gitu. Gila. Gue kaget aja Tapi cuma itu, kan. itu tanpa disadari bener-bener hidup jadi manusia kalau. Iya. Jadi kayak kita punya motor terus naruh kunci gitu, terus dia udah mikirin nanti kalau emang ada yang disuruh beli dadakan atau apa-apa ya cari aja motor yang ada kuncinya iya. gitu. Berarti kan yang bawa motor itu udah memikirkan sejauh itu kan. Tapi keren aja sumpah. Sumpah kaget. Kayaknya seru gak sih kalau bisa kayak gitu di sini? Makanya kalau kayak acara-acara kayak misalkan di sini ada acara di Bundaran Gajah atau gimana gitu, jangan takut motor hilang. Paling motor itu pindah tempat parkiran aja gitu, kayak dari sini terus Iya. tiba-tiba di sana gitu. Cuma kan di sini sama di sana beda-beda Iya. orangnya. Iya. Kalau di sana sekedar ngelihat motor ada kuncinya itu cuma sekedar buat Hal yang biasa ya, kan, minjem umum dan kan. kita minjem terus cuma beli sesuatu. Kalau di sini kan itu sebuah kesempatan Iya. namanya. Iya. Ngasih makan malu. Yang udah dikunci stang kayak mana aja. Iya, udah tetep kemarin hampir kejadian sih minggu lalu motor gue. Iya tuh. Betul, di tempat kerja. Gue baru masuk, naruh tas, terus dikasih tahu merepan kan. Pak pindahin motor lu Pak. Tadi kunci lu udah dijebol. Hah? Udah dijebol motor gue. Makanya gue langsung ke tukang duplikat. Oh. Anjing, kalau nggak ada repan liau sih motor gue. Untuk masih rezeki ya. Oh iya. Tapi gue pernah ada salah satu seniman lah Buddha ya si namanya Sujiwo Tejo. Oh, tahu gue. Tahu kan? Mbah Kan Sujiwo Tejo. Ada satu kalimat yang gue kutip dari dia. Keren banget sih. Tapi taraf berpikirnya bukan kayak kita lagi ya. Ya, udah di atas dia makanya. Dia itu ngomong gini. Kalau memang kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu yang memberi rezeki, buat apa kita nabung? Iya. Pikir Anjir, kata gue kayak iya juga kan kita kalau kita udah taraf kita udah percaya, udah yakin kalau Tuhan itu ada dan gak pernah tidur bahkan selalu ngasih rezeki, kenapa kita nabung? Kenapa kita takut kehilangan uang gitu loh? Sampai kita nabung. Iya betul. Kata gue anjir iya juga sih kesananya. Dan yang kalimat salah satu yang gue keren banget dari dia itu ada cinta sih, masalah cinta. Aduh itu mah ya lu gue tahu Perihal banget dia. pasti yang lu kutip yang kalau lu cinta sama seseorang ada Karena itu ada gua. karena Itu bukan cinta namanya, itu ada tapi embel-embelnya. iya. Kalau Kalkulasi. cinta itu nggak ada Nggak ada karena. alasan. Setulus itu lu cinta tanpa ada karenanya. Kayak kalau misalkan kenapa lu suka sama dia karena dia ganteng, dia baik, dia effortnya gede, kalau bukan cinta kalau itu tuh ini sempat viral udah lama banget kalimat itu sebenarnya sebelum TikTok ada kalau nggak salah tapi udah lama udah gitu. lama viral kalimat itu tapi itu gue mikir ya juga kan kalau emang kita yakin Tuhan itu ada
dan selalu memberi rezeki, nggak pernah tidur dan sebagainya, kenapa kita harus nabung? Kalau dia bilang daripada lu tabung lebih baik lu puterin, entah itu temen lu minjem butuh, lu pinjemin aja ke dia. Seenggaknya lu tuh nggak nabung di elunya, maksudnya duit itu nggak diem di elu, tapi duit itu dipinjem orang, walaupun balik lagi ya misalnya ke kita kan. Kalau nggak balik, Nah, waduh, kalau itu beda lagi sih kasusnya. Ya kalau kata kawan gue sih, kalau udah dipinjemnya, lo siap nggak siap, lo harus kehilangan. Lo siap nggak siap, lo kehilangan uang tuh kalau lo udah minjemin orang. iya. Jadi nggak terasa gimana. Gitu. Tapi kalau gue sih kalau Harus ikhlas misalkan tuh nggak sih? orang itu dari awal ngomongnya minjem ya duit itu harus balik. Kecuali dia bilang minta ya udah gue kasih gitu. Kalau dia bilang tergantung minjem, apa yang dia bilang di awal kan. iya. Tapi dia juga sadar lah. Gue ini lagi butuh duit ya kan. Kalau gue bilangnya minta dengan kebutuhan yang misal nominal gede atau kecil ya, Harus ada diri. dia pasti nggak mau ngasih nih. Udahlah gue bilangnya minjem aja. Iya pasti gitulah dia. Walaupun nantinya nggak tahu dibalikin apa enggak ya kan. Masing kan. Yang penting ngomong awal dulu aja manis. Sisanya Penting duit itu belakangan. di tangan dulu gitu. Yang penting ada dulu gitu. Karena kalian butuh. Dan minum nggak? Ntar aja. Oh iya, tadi kemarin malam ya? Malam Halloween. Kenapa? Semalam. Oh, semalam ya? Semalam. Rame banget. Gue kemarin sempat diajakin lah sama beberapa orang untuk, Kak ada acara ini loh Halloween-nya. Di ini. Ah ya enggak lah, enggak tertarik, bukan dunia gue. Gaya. Dan Tapi kalau yang 18 Oktober dunia gue. ada konser Konser. soalnya di Lengkung Langit. Ada ya musisi idaman lah. Idaman banget sih. Dia Ada Mas Is Payung Teduh, ex Payung Teduh, dan dia sekarang di Pusakata. itu satu, kedua ada Dere, ketiga ada Enda Emresa. Iya. Oh, Temanya juga gue banget. Temanya itu kesenduan. Wah. Kayaknya gue tuh pengennya datang ke sana itu nggak perlu rame sih. Gue tuh udah mikirin saking gue ininya effort banget lah ya. Gue tuh pengen ke sana datang sendiri. Udah tuh duduk mesen kopi, ngerokok, udah diem, nggak buat SW, nggak buat apa, ngeliatin oh nonton. nikmatin Iya, aja. nikmat. Kayak Itu pengen lebih kesana. asik gitu, vibe-nya lebih dapet nonton konser kayak gitu. Tanpa harus kayak ya tanpa ngejelekin yang megang HP itu juga kan. Enggak. Ya, itu Kita butuh, terserah. kita butuh yang Butuh, kayak itu gitu, namanya supaya- dokumentasi. Udah buat arsip Iya juga, betul, atau- tapi kayak kurang aja vibe-nya kalau dari awal sampai akhir nge-record terus. Kayaknya harga tiketnya kemarin langsung sold out yang 160.000. Anjir kata gue Oh, baru itu lihat. apa presale pertama? Iya. Sekarang udah 210. Yang terakhir 260. Kayaknya 210 kalau gue bisa Cukup datang worth it sendiri, sih, menurut datang gua. sendiri terus benar-benar menikmati, itu kayaknya worth it sih. Itu di Lengkung Langit. 2, lengkung langit 2. Oh. Dan gue fans banget sama Payung Teduh dari Mas Isis. Tapi gue ngelihatnya gimana ya, dari tema sama artis yang diundang plus tempat Iya, sangat-sangat pas gitu. mendukung gitu, support banget. Pas banget gitu ya, enggak apa, Lengkung Langit 2 kan tahu aja agak tempat Agak wisata iya. tapi hutan, Iya. santai, sunyi ya. Ya. Tuh. Oh, yang tentang Halloween tadi di Korsel ada berita duka. Oh. Kenapa? Bukan sedikit, berdesak-desakan. Kasus Sekitar 150 orang meninggal. sama kayak kasus Indonesia kemarin dong. Panjang Tapi beda nggak ada gas air mata. Oh, tapi desek-desekan kan. Kan, dan gue juga baca dari Detikcom ya. Ada kerusuhan juga sedikit. Yang menyebabin itu tadi. Itu katanya mau masuk ke tempat itunya karena dia orang tahu ada bintang tamu yang memang apa memang namanya terkenal gitu. Dia orang pada mau masuk situ terus karena terlalu rame jadinya itu. Iya, overcapacity sih kak. Balik lagi. Dia juga tempatnya katanya di gang kecil Iya, gitu ya. ada gang-gangnya. Wah, makanya nggak apa ya? Nggak pantas aja gitu. Berapa? 100? Sekitar 150. Yang sampai sekarang ini Iya. baru ketahuan. Tadi pagi Bukan gua jumlah liat kabar. kecil loh itu. Iya, bukan jumlah kecil. Oktober tuh dibuka dengan luka Vibes dan diakhiri Halloween-nya juga dapet hilang. banget. Iya. Vibes Wah, iya Halloween-nya. kalau yang itunya horor. Iya, dibuka dengan Dibuka dengan awal Oktober yang
tragedi Kanjuruhan ditutup Kan. dengan tragedi apa? Iya. Di kota mana? Itaewon, Itaewon. Berarti Korea Selatan. Pasnya hashtagnya Pride of Iya. Asia nggak sih? Iya, sih. Iya, bisa, Asia ya bisa. kan. Prefer Asia. Gila, Oktober. Oktober penuh duka. Di awal dan di akhir kayak gitu loh. Iya. Kacau sih. Ya semoga aja ada kabar baik di bulan November. Amin. Dan itu nih Dan mungkin kabar baiknya itu salah satunya 18 Oktober. Ah. 18 Oktober, gue pengen banget ke sana. Menurut kamu gue beli dari sekarang gak ya tiketnya? Mending dari Iya sekarang. sih, takut ntar Dia pas ada itu nggak sih tempat-tempat udah- misalkan apa VIP-nya apa? Ya mungkin yang itu ya, yang pertama kali beli kan gak sih? Iya, Tapi nggak tahu sih gue, soalnya kalau ngeliat dari tempat Langkung Langit, kayaknya nggak kayak konser yang berdiri rame gitu deh. Kayak emang disediain tempat duduk, kita duduk buat nontonin itu, buat nikmatin itu kayak. Seru sih. seru. Harus coba sih, gue juga pengen sih. Semoga gue kesampean lah nonton. Namanya 18 Oktober. Enggak. Udah maksudnya dong, tanggal. Tanggalnya 18 Oktober. Tapi kan ini udah 30 Oktober. Oh, November, anjir. Sorry. Sorry. Iya ya, thank you Iya udah kan? dibenerin loh. Iya. Di bulan November. November. Oh iya, yang konser malam juga diberhentiin di Istora Senayan. Oh iya, gara-gara kepenuhan Over capacity 2 kali lipat loh. Berapa emang? parah. Yang disediain cuma 10.000, yang datang 20.000. Banyak yang pingsan juga. Makanya Seru lah banyak itu yang- di pangku. Ya kan? Banyak Lu yang kalau minta bayar Setengah, bayar setengah kayak di angkot. setengah aja gimana? Ah, Banyak yang minta refund juga karena dia nggak sampai selesai konsernya. iya. Emang siapa yang diundang? Siapa ya, ada Artis-artis ibu kota sih pasti. yang lagi rame-rame sekarang. Apa sih tema konsernya? Apa sih? Iya, berdendang. Berdendang kan. Ya, ada koplonya juga. Iya, dibubarin. Untung polisi sigap sih, Kak. Kalau nggak itu bakal makan korban jiwa. Iya. Polisi yang ngebubarin. Iya, polisi Itu nyetop. di Indonesia. Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Di Istora Senayan. Ya untungnya nggak pakai gas air mata lah bubarin. Takut terjadi lagi aja kan. Iya. Kacau. Gila, kalau terjadi lagi double kill dong. Berarti nggak introspeksi diri nggak sih? Iya, nggak belajar Kalau dari kesalahan. gue pernah dengar dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Gue kutip ya kalimatnya, yang sampai sekarang gue inget. Kalau kita jatuh di tempat Yang sama. yang baru, Oh, yang baru, itu tuh masih maklum, masih maklum. Karena kita belum tahu situasi, kondisi, sampai bahkan lika-likunya yang ada di jalan itu. Tapi kalau lu jatuh di tempat yang sama, berarti lu bego. Kayak gitu. Iya. Intinya gitulah Iya. kalimatnya. Kata gue, waduh. Iya juga. Kalau ini sampai kejadian kedua kali, berarti wah udah. Emang dari manusianya sih. Ya tapi bersyukur lah nggak kejadian. Terus ada perkembangan Iya. ya kan. Sigap. Untuk sigap dan cara ininya apa? Cara mengatasinya itu Applause udah lah mulai. buat polisi dan tim security. Itu Kak, apa sih namanya? Lagi marak banget nih. Marak-marak lu. Serius gua. Yang marak marak banget terus. tawuran pelajar sekarang nih. Makin marak. Ah ngerti gue kalau itu. Nggak tahu ya gue. Gue sekarang kan problem kita sebelum awal-awal Oktober itu problem kita adalah nama polisi itu Lagi agak buruk. Iya, Ya, lagi buruk lagi kan. buruk, Pak. Lagi buruk karena ada tragedi FS Sambo dan ada tragedi Kanjuruhan. Nah, sekarang pas nama polisi udah membaik akibat mungkin kegiatan Senayan itu, cara pembubarannya juga lebih efektif kan mereka. Sekarang malah anak-anaknya ini, Iya. generasi bangsa ini, Iya, malahan yang kayak lebih berani buat kayak gitu. Yang ngerugiin logis diri nggak sih? sendiri. Menurut lo logis nggak sih? Enggak sih. Apa Ya, yang itu kan dan apa juga yang mau masih dibanggain gitu loh, pelajar Kak? gitu kan. Apa yang mau dibanggain gitu kalau udah misalkan dia menang berantem kayak gitu, apa yang dibanggain dari dia? Apa keuntungannya? So hebat mungkin nih, kayak kelihatan hebat gitu. Tapi Feedback buat lu apa kalau lu udah ngalahin dia? Apa lu Mungkin kayak? dia
Terkenal enggak nama kan? dia pamor di temen-temennya kayak Gue nih, gue keren nih. gue keren nih, gue buat Terus celurit disegani nih katanya. nggak sih? Iya. Disegani. Iya. Gitu sih. Paling kalau menurut gua emang masanya sih. Cuma masa bedanya di masa gua ya mungkin ya masa gua seperti mereka itu nggak ada yang namanya senjata tajam lah. Jadi selaginya mau cari nama ya udah berantem ya berantem Tangan aja kosong gitu. gitu. Kosong Itu lah. lebih fair enggak sih? Iyalah, betul betul. Kita juga nggak tahu apa mungkin dorang apa di bawah pengaruh obat makanya dorang bisa berani iya, seberani betul, itu betul. kan. Ada kemungkinan juga lah pasti. Iya. Tapi ya yang gue tahu di umur-umur mereka itu emang masa-masa dimana mereka cari jati diri dan Iya, nyari betul. panggung. Betul. Iya. Itu sih. Dan caranya salah kalau menurut Nah, gua. mungkin caranya yang Iya. salah. Tapi kalau mereka cari panggung dengan cara yang benar mungkin lebih bagus nggak sih nama mereka? Betul. Lagi jiwa-jiwa Soalnya muda, di zaman kan. sekarang juga sosial media itu kan makin aktif kan, Makin udah aktif. mulai TikTok, Twitter, Instagram dan sebagainya kan. Sesuatu hal kecil pun yang kadang kita nggak sadar melakukan itu bisa kesebar kemana-mana. Gimana dengan hal yang seperti ini gitu loh? Iya. Bakalan wah gila sih efek dampak buruknya bukan cuma ke mereka sebenarnya dampak buruknya tapi Betul, ke betul. keluarga juga. Iya. Keluarga impactnya. Ntar tetangga-tetangganya itu tuh anak lu kata dia yang ngebacok orang. Gitu. Bakal ada itu sih kalau sanksi sosial dari keluar Ya. dari tetangga Lingkungan. ya, Iya. lingkungan sekitar juga kayak Entah kan nggak usah nama ditemenin. orang tuanya juga Bakal jelek juga, kasihan. Iya, kayak Padahal anak nggak orang bisa tuanya ngedidik anak kata dia kayak gitu kan Padahal orang tua menurut gua selalu baik sih ngedidik Betul. anak. Cuma kadang emang pasti ngajarin yang baik. anaknya itu salah pergaulan, salah salah milih. pergaulan. Nah. Kalau waktu gua zaman SMA, kalimat yang paling gue inget dari emak gue itu cuma 3-4 kata lah. Yang paling gue inget dari emak gue itu cuma 3-4 kata. Gue tuh pernah pulang, ibaratnya pulang malam dan sebagainya lah. Setiap gue pulang, emak gue misalnya bangun, ditanya, lu dari mana kata. Lu dari mana? Terus gue ditanya dan sebagainya. Terus kata emak gue, Cok. Rekamannya gimana, Cok? amat sih. Anjing. Pada di Bali dia orang sih. Iya, lagi KI ya. Mak tadi. Iya, impact-nya juga ke lingkungan sosial kan. Kalau Iya. mereka melakukan hal-hal yang kayak gitu. Yang jelek bukan nama dia orang doang. Nama sekolah, keluarga, bahkan pasti nama kan. sekolah. Kasihan orang sekolah udah bangun Atau citra bahkan dia bagus. nggak sekolah, makanya dia nggak berpendidikan kayak gitu kan. Tapi tawuran pulang sekolah gimana tuh? Tapi nggak ini loh, maksud gua terkadang orang yang sekolah aja nggak ngejamin dia nggak tahu kan. Iya, Iya betul betul. Itu tuh menurut gua lebih ke didikan rumah. Iya. Entah rumah bukan berarti rumah ya, tapi bisa lingkungan sekitar rumahnya Iya. gitu. Dari awal itu Pengaruh emang dari teman-teman. udah menanamkan hal emosi gitu, Iya, lebih emosi. lebih mendewakan iya. emosi kayak gua harus ngelampiasin emosi gue dengan cara gini. Iya, lebih itu lingkungannya. Hawa Jadi nafsu. dikit-dikit udah berantemin aja gitu loh. Maksud gua nggak semua hal itu diselesaikan dengan Dengan berantem. berantem. Gitu. Kadang justru dengan lu berantem masalah itu makin banyak. Iya, makin memperkeruh suasana juga, impactnya juga ke lu bakal jelek nama lu, nama keluarga lu, dan kemungkinan luka juga besar. Kalau kayak gitu juga, kan nggak sedikit sih dari tawuran kemarin banyak yang meninggal, Iya. banyak makan korban, Iya. entah yang cacat, meninggal, Ya kejahitan. emang masa mereka sih untuk tawuran-tawuran gitu. Kita juga nggak bisa buat berusaha untuk udah lu nggak usah tawuran, gak ada gunanya. Bukan, mereka itu emang lagi bergejolak nih kalau menurut gua. Lebih baik bukannya digituin ya, lebih baik kayak Edukasi. iya, lebih kayak edukasi. Lu kalau mau tawuran silakan aja gitu, dengan catatan lu tawuran di mana. Kalau misalnya di jalan, usahain orang yang menggunakan jalan itu nggak merasakan dampak negatif dari tawuran lu. Iya. Gitu. Itu yang sangat disayangkan, itu yang seperti itu. Lu bayangin kalau ada yang di jalan terus bawa bapak lewat,
nggak tahu apa-apa dia kena, walaupun cuma kena sekedar motor kena batu atau apa ya, itu juga merugikan loh. Maksud gue hal yang kayak gitu hindarin. Kalau mau lebih baik, saran gue ya kalau gue nih, difasilitasi kasih satu tempat, lu dilarang pakai senjata tajam. Lu dilarang pakai senjata Duel tajam. lah, bisa dibilang duel di ring. Terus yang udah kalah ya udah Ya kalah. udah terima kekalahan. Selesainya itu nggak bisa. selesainya sama. Ya tapi iya itu opini dia. Iya kalau gue sih mending kayak gitu, kayak artis-artis sekarang kan kalau berantem udah Duel berantem di ring aja. sekarang. Jadi kan walaupun Daripada mereka bacot-bacotan di duel sosmed ring, kan. selesainya ya udah salaman. Oh iya gua kalah dari Iya. lu gitu. Dan Iya, mengakui kayak kekalahannya gitu. dengan Iya. lapang dada kan, nggak harus kayak gue nggak terima kekalahan gue mau rematch. Terus kalau ya itu saran gua aja sih. Kalau menurut saran kamu orang ada nggak gitu loh? Ya kalau kata gue ya tetap stop sih kak tawuran kak. Karena Iya. impactnya juga kan buat diri lu juga loh, bukan Berarti buat orang kalau lain emang kan. dia orang bawa senjata tajam terus pulang sekolah tawurannya, berarti senjata tajam tuh Udah dibawa ke dimasukin sekolah tas, ya? iya betul. betul. Entah di sekolah atau di motor Oh, ya. entah disumputin dulu ya di tempat lain ya. Soalnya yang dibuka sama polisi kan ada tawuran, ada celurit, segala macem gear. Gue anjing. Masalahnya seberani itu dia orang kayak gitu. Iya Iya. itu. Sekarang zaman sekarang emang anak-anak pada berani. Cau, Pada berani. apa yang dicari gitu loh. Ya itulah jati diri. Udah lagi lah. Pengen terlihat Wah, keren. tapi caranya salah kan banyak sih hal positif yang bisa dilakuin. Enggak, bahkan ada hal-hal mungkin yang negatif lah ya hal. Cuma negatifnya itu yang nggak sampai ngerugiin orang itu ada loh. Udah. Maksud gue kenapa nggak ngelakuin itu aja gitu, setidaknya hidup gue nggak ngerugiin orang lain mau ngomong apa tentang hidup gue, tentang keburukan gue ya terserah, yang penting gue nggak ngerugiin orang lain gitu. Itu lebih manusiawi gitu daripada yang udah ngelakuin hal negatif terus ngerugiin orang lain. Ya itu sih. Tapi pernah gak sih kamu kan waktu masa-masa sekolah nih ya masa-masa mereka lah yang masih nyari jati diri dan sebagainya lah, ada satu kalimat dari emak kamu orang yang sampai sekarang masih tertanam. Ada sih kalau. Lu ada gak sih? Emak atau bapak ya? Dari Orang tua almarhum lah. bokap juga ada yang gue ingat. Orang tua lah. Em, Yang sampai sekarang itu lu baru sadar kayak anjir itu kalimat itu sangat berguna sampai gue itu bisa ke titik ini nih karena kalimat itu loh. Ada. sebenarnya bukan kalimat-kalimat gitu sih, kayak cuman kalimat kayak mama percaya sama kamu gitu. Kamu mau pulang malam atau mau main sama teman-teman kamu ya terserah, yang penting mama percaya sama kamu gitu aja. Dan Nggak menurut kayak gue yang tadi kalimat-kalimat. sepele terus sekarang Tapi itu Ini jadi artinya. kata yang paling bermakna loh sebenarnya. Iya. Kalimat mama percaya sama kamu itu tuh maknanya luas. ya luas ya. Bukan cuma sekedar rasa kepercayaan aja ke lu, Iya. tapi hal-hal lain itu Ya itu dia juga yang percaya. harus kita jaga gitu Iya, kan. betul. Lu ada Ada sih gue dari almarhum bokap gue juga pas masih sekolah kan. Kayak gak usah nakal. Jagain ibu, jagain adik. Ya pokoknya kalaupun nakal jangan sampai ngerugiin orang lain lah. Ya kan gue oh iya, gue terlalu ini juga terlalu merhatiin itu. jangan sampai ngerugiin orang lain kalau nakal. Ntar impact-nya juga bakal ngerugiin lo dan ngerugiin orang lain. Iya. Jadi nggak usah. Dan gue juga mikir kayak iyalah, yaudah nakal ya sewajarnya aja. Iya. Masih batas Enggak, wajar. nakal yang wajar tuh kayak mana? Nakal yang wajar itu kayak Ya mana? kayak remaja-remaja pada umumnya aja, kayak ya mungkin nggak ngerjain tugas ataupun main pulang malam Ngelawan guru gitu. dikit, walaupun nggak ada pembenaran di sini ya gue ya. Iya, Kayak, iya, ya gue tahu itu salah tapi ya udahlah emang masanya gitu. kan, emang masanya di masa itu lu- masa-masa masih ngeyel, Melawan. dibilangin kayak nggak usah tapi tetap kayak hal yang dilarang tuh malah tertantang. Kalau buat gua kayak lu nggak usah ini ya, tapi kayak asik dia nyobain. Dan peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Ya itu alasan gue kenapa tadi gue bilang emang sih bagusnya tawuran itu di stop. Iya betul. Cuma yang gue pikir adalah di umur mereka semakin mereka di stop, Semakin dilarang, ini iya, lebih betul. baik. Saran gue adalah memfasilitasi Iya. itu supaya nggak ada korban, gitu loh.
kalau emang nanti misalnya dikasih ring gitu ya ibaratnya ya, dikasih ring terus SMA ini sama SMA ini berantem terus ada yang kalah langsung didamain gitu Iya, situ, di situ juga. dikelilingin sama polisi gitu di tengah lapangan itu dikelilingin polisi. Jadi kalau emang ada yang luka langsung obatin gitu sama polisi. Itu kayaknya lebih manusiawi gak sih? Lebih seru juga kayaknya Iya. liatnya lebih fair kan, Iya, lebih tanpa ada fair. keroyokan, tanpa ada senjata tajam. Iya. Iya kan? Jadi lebih baik difasilitasi menurut gua daripada dilarang semakin jadi. Mendingan kita fasilitasi, itu saran gua aja sih. Walaupun ya nggak bisa dibenarkan Iya. juga. Tawuran itu baik. Oh iya, Kak, katanya gue dapet info sih. Info terus dari Kiai kan. Jadi ada anak sekolah sih yang hampir dibacok. Itu betul gak sih? Oh iya, kemarin ada. Bener itu. Kejadiannya di Kejadiannya jam apa sekolah itu Iya, di jam sekolah. Yang gua tahu sih jam 9-an, jam 9 sampai jam 10 lah. si pagi dong. Ya, masih pagi banget. Istirahat pertama kalau nggak salah. Iya. Itu gimana tuh kronologi itu? Kalau boleh tahu. Kronologinya sih kalau gua denger itu gara-gara wanita sih. Dangkal banget tuh. Jadi anak sekolah A, Hmm. ya A, yang di situ lah, yang di tempat A, itu yang cowoknya udah jadi mantan si cewek. Oh. Cowok cewek ini sama-sama satu sekolah, sekolah A. Terus udah jadi mantan. Nah si cewek ini punya abang-abangan di sekolah lain, sekolah B lah sebut aja. Abang-abangan ya tuh. Terus Iya. Lagi zaman ada abang-abangan. Ya di Abang adik zaman temu itu kan gede. zaman gak sih? Iya. betul. Ada abang-abangan terus abangnya nanya kayak siapa yang nyakitin lu kayak gini Oh, disebutlah jadi sama si cewek itu kalau si apa mantannya itu yang nyakitin dia. Nah si abang-abangnya ini punya nomor si mantannya ini, callingan lah mereka, callingan terus janjian lah di suatu tempat sebenarnya. Cuma temennya mantannya si cewek ini udah punya firasat buruk, kayaknya Jangan enggak, deh. iya kayaknya nggak baik di kalau situ. Mendingan akhirnya dijadiin di hari itulah ketemuannya, tapi masih di Jam dalam sekolah. Jam sekolah. akhirnya di situ kejadian tragedinya di samping sekolah. Udah dicengkiwing lah bahasa kita ya. Piting ya. Oh iya, udah Piting. gini. Oh. Udah dipiting. Jadi yang datang ke sekolah itu dari abang-abangannya ini bawa ada 3 orang. Itu dari sekolah mana, Bang? Nah, Waduh, nggak bisa Nggak sebut tahu ya? dong. nggak tahu. Nggak bisa tahu. sebut juga. Dan gue juga nggak mau tahu terlalu jauh sih. Iya. Maksud gue lebih baik kalau kita telusuri gitu ya, lebih ke permasalahannya, ke pokok permasalahannya, kayaknya sesuatu hal yang nggak logis gitu loh. Iya, sampai Dia Kayak gitu loh. bawa senjata tajam, terus untungnya pas ditarik. Iya. Dipiting. Piting, Iya, ya. dipiting. pas mau dipukul pakai senjata tajam itu si yang mantan ini ditarik sama temen mantannya ini. Kalau enggak mah wah udah Lewat sih. kelar. Langsung ke kepala itu ya. Iya. Soalnya ada bekasnya lu. Bekas goresan. Iya, di sini. Di sebelah kiri nggak tahu sebelah kanan ya. Ada bekasnya pokoknya merah itu. Untungnya kena tumpulan doang. Oh. Itu Nggak dampak. ada untungnya sih. Iya sih. Ya tapi seenggaknya nggak luka maksudnya untung itu. Iya, iya. Itu Kayak gitu masih ada untungnya loh ditarik sampai robek lah. bajunya. Jadi bajunya aja bisa jadi barang bukti gitu. Sampai robek. Yang itunya, yang abang-abangnya itu pakai baju sekolah juga dia. Kalau ngeliat videonya sih ya, Oh, di videoin. ada videonya. Dia. Disebut barang bukti sih itu nanti kalau dilaporin. Dan banyak ada juga CCTV dari rumah samping sekolah itu yang aktif dan tahu gitu. Ya langsung lah di situ dikasusin kan karena Kriminal sih kalau kayak satpam sekolah itu udah tahu, terus ngomong sama ceweknya maksudnya apa gini si ceweknya ini ngebangkang lah. Terus ngebangkang itu nah, itu beda. Ngebangkang itu sorry. ngelawan lah ngelawan. Iya, iya, iya. Ngelawan kayak kalau kayak gini bisa babe laporin nih kayak gini. Ya udah laporin aja gitu loh. Sampai pokoknya ngelawan lah sampai akhirnya Nantang. beneran dilaporin Dilaporin. ke Babinsas setempat. Hmm. Babin Tipmas dan sebagainya loh.
dilaporin, diusut di BK. Dan setelah itu ya udah urusan mereka. Kata babe itu ya cewek itu nantangin gue, ya udah gue laporin gitu loh. Sekarang udah dilaporin, ya udah silakan selesaikan masalah lu sama laporan polisi itu gitu. Karena buktinya banyak, bukan cuma sekedar goresan di sini, ada CCTV juga, bahkan ada saksi Buktinya mata kuat, gitu loh. buktinya. Iya, buktinya kuat juga Udah kuat karena ada banget. goresan tuh kan. Ya walaupun gak ada goresan ya, kalau udah ada tindakan Iyalah. fisik, kalau ada bukti kayak saksi mata plus video, itu juga udah bisa dilaporin. Bisa lah. Iya. Itu Maksud gua kayak segampang itu kah mau melukai seseorang lo? dan berani banget ke wilayah Iya. orang bawah itu gitu loh. Masalahnya sekolah si A ini posisinya di kota. Iya, di Iya. pusat kota loh. Iya. Di pusat kota yang tanpa mereka sadari kanan kiri semua jadi mata, bahkan tembok aja bisa jadi mata di kota itu. Tembok aja bisa berbicara. Cukup satu orang yang ngelihat terus Coba. cukup satu orang yang ngelihat ya, cukup satu orang yang ngelihat di post di sosial media, dampaknya iya, gede gila, banget gila, sampai Apalagi sekarang zaman media sosial iya, banget kan. cepet banget. Gampang kalau seberluasnya. Secara tidak sadar baru berapa menit udah nyampe ke tetangga di rumah. Nggak mikir panjang banget sih kayak gitu. Iya, dangkal maksud gua. Soalnya dampaknya juga bukan cuma ke dianya, tapi Keluarga, ya betul. kan. Ke sekolah dan juga jaga dia bisa tetangga. keluarin kan. Nama sekolah dia juga bisa jelek. Terus sampai kalau sampai di penjara juga gimana kan? Cuman gara-gara Masalah itu lu cuman gara lu ngebela cewek lo. Mungkin ceweknya juga kali. Iya, bukan ceweknya Ini apa juga. namanya? Adik-adikan. Ngadu yang aneh-aneh. Iya, gitu bisa kan. jadi dari ceweknya. tapi wajar nggak sih, maksud gua biasanya ketika kita ngegosip, nguping atau sebagainya lah, ketika kita menerima info dan kita ingin menyampaikan info itu ke orang lain, biasanya ada satu atau dua kata yang berlebihan dari Iya, kita. ada Pasti pasti. ada kan. Kalau kata emang Pasti. Tapi ini enggak satu dua kata kali ya, kayaknya Nah, sini. bener-bener ngomporin deh. Bisa sampai kayak gitu loh. Maksud gua kayak kan bisa selesain pakai kepala dingin, bisa Ya, pas ngobrol. udah dilaporin, baru si ceweknya kayak diem terus minta maaf. Lah, telat anjir gitu Iya. loh. Iya. Udah Awalnya kejadian. so berani itu. Dalam hati gue bilang ke babe, kata gue, dia nggak tahu aja be kasus gimana caranya nyabut laporan dari Iya. polisi Iya, itu sesusah itu. apa. Soalnya gue tahu babe itu kan, babe yang itu gue tahu banget dia gimana gitu. Iya, gua juga Dia tahu sih. pernah beberapa laporan itu pernah, dan dia udah mati-matian buat menyabut gitu. Dan sekarang dia malah ditantangin gitu ya. Dia seneng hati lah. Iya. Lu rasain sendiri nih laporan yang udah lu buat sendiri. Iya lah. Sebenarnya. Biar kapok sih kalau kata gua Kak, biar buat pelajaran juga. Harusnya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang kita nggak mungkir juga ya, mereka itu ketika dilaporin kayak gini malah ada rasa dendam. Iya, ada pasti. Masih ada. Iya. Tuh, apalagi di umur mereka kan, umur masih ego, Belasan. ya kan, ego lebih tinggi. Remaja mau dipandang wow. Justru kalau kayak gitu yang bakal masuk penjara itu siapanya? Tuh bisa dari pelaku nggak sih? Sama yang ngelaporin juga bisa lah. Yang apa? Yang Si bawa cewek, senjata nah, tajam sama apa yang cewek itu? Bisa dua-duanya kalau kata gua, karena yang cewek ini yang bikin si cowok itu buat ngelakuin hal itu. Ngedoktrin, Nah, Tapi bisa jadi kemarin sih keduanya. ininya ini, kemarin kan si pelakunya itu lari lah 3 orang itu, pokoknya nggak ketangkep. Tapi yang ketangkep ceweknya, ya udah lah, udah kepegang satu Iya, udah kan. bisa kepegang pasti buktinya, iya. nyebar informasinya. Dan yang ditekan ketiganya lah itu dia. bisa jadi bisa lah, karena membantu duanya itu. Dan satu pelaku utama. Ya untungnya sekarang CCTV nggak mati sih. Oh iya. Nggak kayak, aduh. Udah berencana CCTV mati lagi. wow. Itu gimana? mah Disengaja. berencana, itu sengaja itu mah. Ya kalau CCTV mati ya seenggaknya panggil tukang servis gitu kan. Paling bayar berapa sih? Iya, bantuan orang dalam itu. Aduh, Hal yang nggak wajar sih. GTA. Ya itu mungkin didikan dari lingkungan sekitar sih yang buat mereka jadi seberani itu. Orang tua juga nggak sih Kak, kalau kayak itu? Ya, Kasih iya. sayang, kurang kasih sayang dari orang tua. Iya itu bisa jadi. Cuma kadang kitanya juga terlalu egois, maksudnya
yang kita definisiin kasih sayang dari orang tua itu perhatiannya dan sebagainya. Padahal belum tentu yang kayak gitu. Kadang marahnya orang tua itu juga adalah bentuk kasih sayang. bentuk kasih sayang. Itu kadang kitanya nggak mau ngertiin itu. Jadi maksud gua apapun yang terjadi pasti sayang loh orang tua itu. Cuma caranya aja mereka ngasih Beda-beda. kasih sayang. Iya, betul. Ya gue juga pernah sih kalau dimarahin kayak, ya orang tua gue sayang gak sih sama gue sampai gue dimarahin sampai kayak gini. Dan akhirnya gue sadar kalau kayak ini bentuk kasih sayang dia juga. Iya, Lu tahu film Dilan kan? Tahu. Yang waktu dia ketangkep, kalau nggak salah ketangkep polisi. Oh iya, tahu terus gue datang yang orang iya tuanya itu kan. iya. Ditampar Tahu, malahan. ditampar. Iya. Lu bayangin ditampar. Kalau menurut gue itu adalah bentuk kasih sayang Betul, ya, betul, supaya betul. si laki si Dilannya ini tanggung jawab atas Perbuatan perlakuannya. ya, betul. Justru kalau orang tua masih marah itu tandanya masih Masih peduli sayang, kan? masih care kan. Kalau udah bodo amat ya Udah was-was sih kalau kayak gitu. Iya. Udah Dan untungnya si Dilan itu menerima iya, dan sadar dia, dia juga iya, kalau bener gitu loh. kalau yang dia lakuin itu salah. Iya. Karena gue di masa gue itu ada kalimat dari orang tua gue yang masih gue inget lah. Kalimatnya cuma 3-4 kata. Oh yang tadi ya? Iya. Oh, iya. Tadi kan gue belum bilang kan. Ini Kamu perlu udah kan? diingetin. Kamu udah kan? Wow. Tai. Apa tuh? Jadi ketika gue ngelakuin kesalahan atau apapun itulah, orang tua gue itu selalu bilang udah gede kan. Cuma sesederhana itu loh. Iya. Udah gede kan. Terus gue di masa itu gue belum bisa menafsirkan itu, tapi tetap gue menghadapinya dengan ya udah diem karena gue tahu gue salah aja. Iya. Gue nggak ngerti kata itu sampai akhirnya di umur gue sekarang gue jadi tahu dampaknya bahwa kata itu tuh punya banyak makna. Yang gue tafsirin adalah ketika orang tua gue sekarang ya, gue kan gue berpikirnya ketika orang tua gue ngomong kayak gitu, yang gue tafsirin adalah udah gede kan. Kalau dilanjutin dari kalimat itu, udah tahu kan mana yang nasi, mana yang tai. Gitu loh. Ya, Perumpamaan, iya. perumpamaan ya. Kalau dilanjutin tuh, menurut gua adalah gua nafsirinnya kayak gitu, mana yang nasi, mana yang tai. Masa iya sih tai mau Adit makan? Gitu bahasanya. Betul. Masa iya sih tai mau Adit makan? Benar. Jadi oh gitu ternyata. Masa iya sih mau disuapin terus makannya? Gitu. Kan udah gede, balik lagi ke kalimat pertama. Iya. Kan udah gede. Bisa bedain Di mana masa tai. gua SMP, gua kalau dimarahin beneran marah sama gua. Tapi semakin kesini semakin dia tuh malas marah, cukup keluarin kalimat tadi udah gede Udah kan. gede. Justru itu sekarang nih gua ya di umur gua yang sekarang ketika gua diomongin kayak gitu anjir.